Shalom anak-anak yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Miss mengharapkan kamu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh, namun Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Anak-anak selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa berdoa. Ya anak-anak, sebelum memasuki materi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini Tuhan. Kami akan memulai materi pelajaran kami. Berilah kami hikmat, marifat, berikan kesehatan dan kecerdasan. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjagai kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk belajar. Berikan kami semangat, terutama kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan memasukin bab 3 hari ini. Bab 3 itu tentang apa itu bertobat. Ya anak-anak, kalau kita dengar kata-kata bertobat, berarti kita sudah dipulihkan. Ya anak-anak ya, banyak manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika mereka mau meninggalkan hidup yang lama, itulah namanya bertobat. Ya, bertobat itu berarti berbalik dari kehidupan yang jahat menjadi yang lebih baik. Ya, anak-anak ya, dari dulu dia hidupnya tidak benar. Ya, hidupnya dulu tidak benar. Ya, anak-anak, sekarang dia mengenal Tuhan Yesus. Dari hidupnya yang penuh dosa, sekarang dia mengenal Tuhan Yesus. Itu namanya bertobat. Ya, anak-anak ya, orang yang sudah bertobat, ciptaan baru, pasti dia masuk dalam kehidupan bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1. Jadi siapa yang ada di dalam Tuhan Kristus, di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itulah yang dinamakan bertobat. Setiap orang yang bertobat harus menjaga kekudusan diri, tidak melakukan lagi dalam kehidupan yang lama, yang berbuat dosa, tidak melakukan dosa, tidak melakukan hidup yang lama, karena sudah bertobat. Ya, kalau kita mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita harus dulu bertobat anak-anak. Baru Tuhan mau menerima, baru kita menerima keselamatan dari Allah. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah kalau kita tidak mau bertobat? Kita harus bertobat, tidak seperti kehidupan yang lama, yang dulu, yang masih dalam kehidupan yang dosa. Orang yang berdosa tidak akan selamat. Ya anak-anak ya, inilah di dalam pertobatan ya. Pertobatan itu menyangkut seluruh kehidupan kita. Kita tidak melakukan lagi hal-hal yang jahat ya anak-anak. Kalau kita masih dalam kehidupan yang jahat, itu belum bertobat. Ya anak-anak, kalau masih berbohong, masih suka memfitnah, suka berbuat jahat, ya itu belum namanya bertobat. Kan saya sudah berdoa Miss, tapi masih berbohong, itu belum bertobat. Orang yang bertobat adalah meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan perbuatan yang dosa, mengenal Allah, kembali ke jalan yang benar. Itu namanya bertobat. Seperti anak-anak cerita Raja Daud tahu di Mazmur 51, Raja Daud melakukan dosa, ya anak-anak, mengambil istrinya Uria, ya anak-anak, tapi dia mengakui dosa. Daud mengakui dosanya, Daud pun diampuni dosanya dan dia bertobat. Dia tahu Allah selalu menyertai dia. Ya anak-anak ya, Mazmur 51 ayat 4, di mana Daud berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tahir itu maksudnya lepaskanlah aku dari dosaku. Ya anak-anak, Mazmur 51 ayat 6, Mazmur ini curahan hati Daud terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud mengatakan pengakuan dalam dosa. Dia tahu Tuhan
yang adil, Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa Daud. Syarat mutlak diselamatkan. Anak-anak, apa syarat mutlak diselamatkan? Anak-anak pernah dengar cerita Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Bagaimana Petrus menyangkal Yesus? Dia tidak mau mengaku Yesus. Anak-anak, Petrus sadar dalam perbuatannya, ia menyesal, dia menangis, dia memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Ya anak-anak, setelah kebangkitan Yesus, Petrus memohon ampun ya anak-anak ya. Akhirnya Petrus dipulihkan dan Petrus diperintahkan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, anak-anak, orang yang berdosa harus bertobat. Ya, agar kita menerima Yesus. Kalau kita mau menerima Yesus, kita harus bertobat. Ya, anak-anak ya, itulah bertobat. Iman tanpa pertobatan tidak mendatangkan keselamatan. Ya, harus bertobat agar menerima keselamatan. Konsekuensi dan bertobat, dari bertobat. Apa itu konsekuensi dari bertobat? Anak-anak, ketika kita sudah melakukan pertobatan, berarti kita sudah mengenal Yesus dan kita menerima keselamatan. Ya, kita harus mau dipimpin oleh Allah, dipimpin Roh Kudus. Ya anak-anak ya, mengubah segala perilaku yang tidak benar, yang jahat, yang suka berbohong, mencuri, ya anak-anak selalu bersaksi dusta, perkataannya yang tidak membuahkan berkat, itu semua dosa. Kalau kita bertobat, kita harus bertobat benar-benar, tidak lagi kembali ke dalam kehidupan yang lama. Anak-anak, kehidupan yang lama itu adalah sebelum kita bertobat. Ya anak-anak, dulu masih ingat tentang Paulus. Bagaimana Paulus dulu membunuh pengikut Yesus. Dia tidak suka dengan ajaran Yesus ya. Tapi akhirnya Paulus bertobat ketika bertemu dengan Yesus. Dia mendapatkan sinar cahaya. Sinar cahaya itu bisa membutakan matanya, ya matanya si Saulus yang sebelum bertobat namanya si Saulus. Ya anak-anak, akhirnya Paulus bertobat dan Paulus memberitakan Injil kemana-mana. Dia berjumpa dengan Yesus, dia mengenal Yesus, dia menerima keselamatan. Ya anak-anak, di dalam Filipi 3 ayat 4-5, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lain, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tetapi semua itu dianggap sampah, karena tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan yang diberi Kristus. Anak-anak, dulu seorang Saulus yang belum bertobat, selalu bangga dengan keadaannya, dengan pemahamannya sendiri. Ya anak-anak, tapi semuanya itu sia-sia. Dia bisa bandingkan bahwa keselamatan di dalam Yesus itulah yang utama. Keselamatan yang di dalam Yesus itu yang luar biasa. Ya anak-anak ya. Karena Yesuslah Paulus bisa diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Ya anak-anak. Nah, apa itu bertobat dan tidak bertobat? Anak-anak masih ingat Yosua dan Kaleb serta 12 pengintai, di mana Tuhan menjanjikan bahwa akan memberikan menuju tanah Kanaan. Nah, ketika mengintai tanah Kanaan, 10 orang itu ketakutan karena di Kanaan itu orangnya bertubuh besar. Ya, sementara Allah menjanjikan bahwa di tanah Kanaan itu di situ ada berkat yang dicurahkan bagi Israel. Ya, 10 pengintai ini ketakutan. Dia katakan sama orang Israel, kita jangan ke sana. Takut di sana bahwasanya banyak orang besar-besar seperti raksasa. Ya, tapi Yosua dan Kaleb yakin bahwa Allah kan sudah berjanji memasuki Kanaan, bahwa Allah menyertainya. Yosua dan Kaleb percaya akan itu. Dia katakan jangan takut, ya. Ayo marilah, jangan takut. Bukankah Tuhan sudah menyatakan akan
menyertai selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, bangsa yang sudah bertobat kembali lagi bertobat, tetapi kembali lagi ke jalan yang tidak benar, ya anak-anak ya. Nah, ketika Musa sudah tua, Musa yang pemimpin bangsa Israel menggantikan, dia beri Yosua menjadi penggantinya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ya. Yosua memimpin bangsa Israel untuk membersihkan Israel dari penyembahan berhala. Maksudnya dia mau membawa benar-benar bangsa ini ke tanah Kanaan, ya. Mau membawa bangsa Israel supaya jangan menyembah berhala. Yosua mengingatkan, hai Israel, bahwa Allah menyertai engkau. Jangan pernah takut, Allah yang sudah menjanjikan untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel masih takut. Dia sudah bertobat, dia sudah mengenal kebaikan Allah, tapi hatinya masih menyembah berhala. Coba anak-anak, kita yang sudah bertobat balik lagi ke jalan yang salah. Yosua tidak habis pikir, lalu Yosua sebutkan pelanggaran-pelanggaran. Kamu sudah banyak melanggar Allah Israel. Ayo, Allah ada di sini, bangkitlah. Mari maju ke tanah Kanaan, jangan lagi menyembah berhala. Yosua sudah mengingatkan, Yosua sudah memberikan peringatan-peringatan bagi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel selalu menyembah berhala. Nah, terakhir Yosua katakan, pilihan ada kepadamu. Saya akan memberikan 2 pilihan kepada kamu bangsa Israel. Mau taat kepada perintah Tuhan yang memasuki tanah Kanaan, atau kamu menyembah Allah berhala? Pilih antara 2. Ya. Tetapi bangsa Israel memang bangsa yang luar biasa kerasnya. Dia bertobat, tetapi kembali lagi ke jalan yang salah, yaitu menyembah berhala. Ya anak-anak, Yosua tidak mau mengikuti dengan persembahan penyembahan berhala. Yosua tetap kuat, dia dan keluarganya tetap memandang Allah. Ya, Yosua katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu kah beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu kata Yosua. Anak-anak, Yosua tetap dengan imannya. Nah, anak-anak, kita percaya ketika kita bertobat, kita tidak lagi menyembah berhala-berhala. Nenek moyang kita yang berdoa di kuburan, itu tidak baik, tidak. Tuhan tidak menginginkan kita menyembah orang yang sudah mati. Tapi kita tetap menyembah Allah kita. Seperti Yosua, tetap dengan imannya untuk menyembah Allah. Dia tetap dengan iman dan keyakinannya. Ada lagi cerita tokoh Alkitab Samuel. Samuel anak-anak tahu bukan? Anak Hana. Samuel diserahkan Hana kepada iman Heli. Akhirnya Samuel dididik. Samuel rajin beribadah mengikuti iman Eli. Jadilah seorang pelayan yang luar biasa. Nah, anehnya anak-anak, iman Eli mempunyai 2 anak yang tidak taat kepada Tuhan. Iman Eli mempunyai 2 orang anak bernama Hofni dan Fineas yang selalu melanggar perintah Tuhan. Kalau orang mempersembahkan kurban bakaran, kurbannya dimakanin oleh anak iman Eli. Beda dengan Samuel. Samuel taat, Samuel turutin perintah Imam Eli, menaatin hukum Tuhan. Tapi anak iman Eli mereka hidup dalam dosa. Sementara Samuel orang yang taat beribadah, orang yang taat kepada iman Eli. Tapi
Dua anak ini, Phineas dan Hofni, mereka tidak melakukan ketaatan. Ya, suatu saat iman Eli percaya, Samuel menggantikan iman Eli, dan dipercaya Tuhan Samuel untuk mengurapin Raja Saul. Nah, anak lihat, Samuel mengurapin Raja Saul. Inilah raja pertama di Israel. Tuhan menyertai Saul yang menjadikan raja yang selalu menang dalam peperangan menghadapi bangsa lain. Ya, tetapi Saul suatu saat dia tidak taat dengan perintah Tuhan. Dia tidak taat dengan perintah Tuhan, dan dia selama berperang itu dia ada menjarah, mengambil harta milik orang yang selama dia berperang itu, ya anak-anak ya. Ketika dia melawan Raja Amalek, Raja Saul menjarah harta miliknya, semua diambil. Lalu Tuhan mengutus Samuel. Samuel sampaikan kepada Saul bahwa Saul tidak akan lagi menjadi raja. Tuhan akan meninggalkan Saul karena dia tidak taat akan perintah Allah. Lalu Tuhan memerintah Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja, menggantikan Saul. Nah, inilah Samuel mengurapi Raja Daud, menggantikan Raja Saul. Ya anak-anak, ada lagi cerita Daniel, anak-anak. Daniel ini taat ya, walaupun Daniel ini tinggal di suatu kerajaan ya, ketika Israel dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, Daniel ini terpilih sebagai pemuda yang sangat cerdas, dia rajin, dia pintar, anak-anak. Nah, anak-anak, Daniel diperlakukan istimewa di sana. Nah, suatu saat raja mengajak dia makan. Nah, ayo Daniel, makanan yang sehat, makanan yang lezat. Ya, dia minuman bersama raja itu suatu penghormatan, tetapi Daniel menolak. Kenapa Daniel menolak? Karena dia tahu makanan dan minuman yang nikmat, yang luar biasa lezatnya itu sebelum dimakan sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, Daniel tidak mau, anak-anak. Karena Daniel percaya bahwa yang disembah itu hanya Tuhan, hanya Allah, tidak ada berhala. Daniel tetap tidak mau, ya. Tuhan memberikan Daniel hikmat menafsirkan mimpi raja, ya. Daniel walaupun menafsirkan mimpi raja, tapi Daniel tetap rajin berdoa. Berapa kali Daniel berdoa dalam satu hari? 3 kali, karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, hikmat Tuhan ada di dalam Daniel. Ya, karena Daniel tidak mau menyembah berhala, raja marah. Raja memerintahkan seluruh pasukannya tangkap Daniel. Karena Daniel tidak menyembah berhala, masukkan ke gua singa. Namun Tuhan menyertai Daniel. Di dalam gua singa, singanya tidak berkata apa-apa. Malah singa terdiam. Anak-anak bayangkan singa yang bisa menerkam kita, sangat menyeramkan bukan? Tetapi karena perbuatan, karena kebaikan, karena penyertaan Allah, Daniel tidak satu pun badannya digores oleh singa. Singanya malah terdiam. Anak-anak, semua orang kaget melihat kejadian yang luar biasa. Singa tidak menerkam Daniel. Akhirnya Raja Darius memerintahkan kepada seluruh kerajaan agar takut kepada Allah yang disembah Daniel. Semua bertekuk lutut, ya anak-anak, karena mereka percaya bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup. Ya anak-anak, kita bersyukur ya, Daniel selamat dan mereka pun diselamatkan percaya kepada Allah. Cerita yang terakhir tentang Timotius, ibunya Eunike, neneknya Lois, dari kecil dididik membaca Alkitab, dididik tentang kerohanian, dididik berdoa. Imannya Timotius bertumbuh menjadi luar biasa. Akhirnya dia menjadi anak rohani Paulus di Efesus. Nah, pelayanan Timotius ini banyak tantangan karena semua yang dilayani ini adalah orang-orang yang sesat, orang yang suka berhala, suka takyul, suka pengajar-pengajar sesat, orang yang mencintai uang, orang bersilat lidah, selalu berbohong. Maksudnya anak-anak selalu mencari keuntungan di dalam ibadah. Mereka di dalam ibadah itu cari keuntungan ya anak-anak ya. Namun
cara-cara Timotius membuat teladan bagi orang di sana melihatnya. Ya, orang melihat Timotius, cara melayaninya luar biasa. Kebaikan Timotius, anak-anak bisa lihat kebaikannya merangkul jemaat di Timotius. Akhirnya semua orang menerima Yesus karena melihat sikap teladan yang luar biasa di dalam Timotius. Orang-orang percaya maupun orang yang tidak percaya melihat teladan Timotius menjadi panutan di jemaat Efesus. Semua orang Efesus terkagum. Nah, anak-anak, inilah materi kita tentang apa itu bertobat. Ya, semua kita belajar tentang pertobatan. Ya, mungkin sekarang suka ngambek-ngambek anak-anak yang suka merintah-merintah orang tua. Kita mulai sekarang berubah, bertobat ya anak-anak yang suka melawan orang tua. Bertobat, jangan melawan orang tua. Kalau mau panjang umur, taat dengan peraturan guru, peraturan di rumah. Anak-anak ya, kita mulai belajar untuk bertobat sungguh-sungguh. Yang suka ganggu-ganggu adik, yang suka nangis, sedikit-sedikit nangis, cengeng, mulai sekarang jangan. Ya anak-anak yang suka perintah-perintah orang tua, apalagi ya anak-anak itu tidak baik ya anak-anak ya. Nah anak-anak, untuk mengakhiri kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan sudah memberikan kami kemampuan untuk kami bisa belajar, memahami, mengerti, bertobat ya anak-anak. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan selalu hidup di dalam kekudusan-Mu. Ajari kami Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.